Safar bulan Ramadan, apakah lebih baik dia itu berpuasa atau tidak berpuasa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahmakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas terkait dengan safar bagi seorang muslim ketika bulan Ramadan. Apakah safar mereka itu ketika dia dalam posisi di safar bulan Ramadan, apakah lebih baik dia itu berpuasa atau tidak berpuasa? Itulah rahmakumullah. Maka kalau kita membahas terkait dengan hukum orang yang bersafar, apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa, maka kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang masakohnya, yaitu terkait dengan puasa itu, perjalanan itu, safarnya itu, apakah safar yang berat. Yang kedua, ataukah safar yang dia itu ringan, tidak berat. Yang kedua adalah terkait dengan safar itu sendiri. Apakah safar itu adalah safar yang mencapai jarak di mana orang itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat, atau safar yang tidak jauh, hanya berpindah dari satu tempat, misal dari desanya ke kota, ya, ke kota lain, maka itu juga harus kita bahas. Laifatullah rahmakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika safar itu menyebabkan musafir merasa berat, dalam artian safarnya berat, dalam kondisi yang panas misalnya, jarak jauh, kendaraannya juga bukan kendaraan yang nyaman misalnya, maka para ulama menjelaskan tidak berpuasa itu lebih baik. Tidak berpuasa itu lebih baik. Kenapa? Laisa minal birri as-shaumu fi safar. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar, ya. Ya, ini ketika safar dalam kondisi yang memang sulit dalam artian fatullah rahmakumullah, yaitu orang yang bersafar tadi akhirnya dia tidak bisa beraktivitas secara lancar, sehingga harus membutuhkan orang lain untuk membantu aktivitas dia. Lah, orang yang seperti ini kalau dalam kondisi safar yang seperti ini, maka dia lebih baik adalah tidak berpuasa. Karena Rasulullah SAW pernah mendapati ada di antara sahabatnya itu ketika dia bersafar dalam kondisi berpuasa, ada yang dia itu dipayungi sama sahabat yang lain. Lalu ditanya, kenapa dipayungi? Karena dia berpuasa merasa sangat berat, ya, merasa sangat berat. Maka Rasulullah menyampaikan, dhahabal muftiruna al-yaum bil ajr. Hari ini orang yang tidak berpuasa memborong pahala. Hadis ini riwayat Bukhari. Kenapa? Karena Rasulullah melihat orang yang tidak berpuasa itu justru melayani orang yang yang dia itu berpuasa dalam kondisi sulit tadi, yang dia tidak apa-apa. Jadi kalau kondisinya berat, ya kan, dan yang bisa mengukur berat itu adalah diri kita sendiri, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, ketika bersafar itu, kondisi shaim, orang yang berpuasa itu tidak terlalu berat, maka pendapat pertama, puasa ini lebih afdol, puasa itu lebih afdol. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam pembahasan akhdhur rukhsah, mengambil keringanan dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ketika ada satu kesulitan kan diringankan ibadahnya, maka di situ ada pembahasan azimah. Azimah itu adalah mengambil asal daripada ibadah tadi. Jadi kalau rukhsah orang yang safar itu tidak berpuasa, maka azimah orang yang dia bersafar itu dia tetap berpuasa. Nah, ini pembahasannya dalam kondisi orang berpuasa itu tidak merasa berat, ya. Maka dalam kondisi ini ada dua perkara. Yang pertama adalah afdol, lebih utama dia berpuasa, ketika memang puasanya itu tidak mengganggu aktivitas ketika dia safar. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para ulama menjadikan ini sebagai dalil
akhdul azimah, mengambil ibadah asal, yaitu Rasulullah pernah bersafar dengan para sahabat dan beliau tetap mengerjakan puasa. Beliau tetap mengerjakan puasa nih. Jadi pendapat pertama, orang yang bersafar tidak merasa berat dalam safarnya, lebih baik dia berpuasa. Yang kedua adalah berpendapat walaupun safarnya itu tidak berat, ya kan, maka dia bagus mengambil rukhsah atau dia tidak berpuasa. Kenapa seperti itu? Karena rukhsah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi intinya, orang yang bersafar, apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan, dia harus melihat. Kalau safarnya itu memberatkan dia sehingga mengganggu aktivitas keseharian dia, maka lebih baik tidak berpuasa. Dia membatalkan puasa. Yang kedua, kalau safarnya itu dia tidak berat, dia bisa menakar dirinya, ya kan? Maka ini ada dua juga. Boleh dia mengambil azimah tetap berpuasa, dan yang kedua, dia itu boleh juga untuk mengambil rukhsah. Dan perlu diperhatikan bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan yang mencapai masafatul qasar, mencapai jarak orang itu boleh mengqasar sholat. Jumhur ulama menyebutkan 85 km. Jadi itu fatwa rahmakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.